Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan 3 orang anak. Anak pertama bernama Anis, anak kedua Harben, dan anak ketiga Amsol. Anis dan Harben begitu disayang oleh bapaknya sementara Amsol tidak pernah diperhatikan, bahkan terkesan tidak diurus oleh bapaknya. Si bapak begitu membangga-banggakan Anis dan Harben, memanjakannya dan mencurahkan seluruh kasih sayang untuk mengurusnya. Lain halnya dengan perlakuan kepada Amsol, dipinggirkan dan tidak diperdulikan. Satu waktu si bapak mengalami sakit parah yang mengharuskan ia dirawat di rumah sakit. Maka ia berpesan kepada ketiga anaknya untuk bersedia merawat dan mengurusnya selama ia sakit di opname dan terbaring di rumah sakit. Namun sayang Anis dan Harben malah menolak untuk mengurus bahkan hanya walau sekedar menemani si bapak. Lain halnya dengan Amsol, meskipun selama hidupnya bersama si bapak kurang diperhatikan bahkan terkesan dianaktirikan malah kini yang rajin menemani dan mengurus segala keperluan bapaknya selama sakit. Sakit si bapak tak kunjung sembuh bahkan semakin parah. Si bapak sudah punya firasat bahwa hidupnya di dunia ini sudah tidak akan lama lagi. Maka dikumpulkanlah ketiga anaknya. Si bapak berkata kepada ketiga anaknya, "Wahai anak-anakku, sepertinya hidup bapak tidak akan lama lagi, bapak akan mati. Bersediakah kalian mengurus jenazah bapak jika bapak meninggal nanti? Maukah kalian menemani bapak sampai jenazah bapak dibaringkan di dalam kubur?" Anis dan Harben menyatakan keengganannya, sedangkan Amsol dengan mengangguk menandakan kesanggupannya. Mendengar jawaban anaknya Anis dan Harben, bapaknya sangat kecewa. Anaknya yang selama ini dibangga-banggakan, dimanja sampai-sampai lupa mengurus anaknya yang ketiga, Amsol. Kedua anaknya itu kini saat kematiannya justru tidak mau membantu dan menemaninya. Sedangkan anaknya yang ketiga, Amsol yang selama ini ditelantarkannya malah bersedia menemaninya walaupun harus menemani ke dalam kubur bapaknya. Hikmah dari kisah ini, Anis singkatan dari anak istri yang hanya menangisi kepergian kita sampai di atas pusara setelah itu mereka akan pulang dan melupakan kita lagi. Harben atau harta benda, halal maupun tidak halal. Harta benda cenderung membuat manusia tersifati sifat-sifat binatang buas untuk mencarinya. Segala cara ditempuh untuk mendapatkannya, tidak peduli caranya maksiat, sikut sana sikut sini, mencuri, menipu, korupsi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita meninggal dunia ia hanya mengantarkan jenazah kita sampai di pintu, setelah itu ia berpindah tangan ke pemiliknya yang lain. Amsol atau amal soleh, yang setia mengikuti kita dari mulai kehidupan dunia sampai kehidupan kubur kita. Padahal selama ini amal soleh itu kita telantarkan, tidak diusahakan, bahkan kita sepelekan. Tapi ternyata amal soleh inilah yang setia menemani dan membantu menyelamatkan kehidupan kubur kita. Inilah sepenggal kisah inspiratif yang mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengar dan menontonnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya, supaya menjadi motivasi bagi admin untuk terus membuat kisah-kisah yang lebih menarik dan lebih bermutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.